Selamat pagi Bu Atenta. Pagi Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya ya. Ini katanya Ibu mau melaksanakan proses coaching ya? Iya Bu. Oke Bu. Boleh saya minta waktunya sebelum Ibu melaksanakan proses coaching? Ada hal yang mau saya sampaikan. Siap Bu. Oke. Nah sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, nanti saya akan mengamati kegiatan proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan coaching. Iya. Nah, saya nanti akan mengamati Ibu sebagai coach terhadap coaching berdasarkan rubrik penilaian. Nah, yang mana rubrik penilaiannya nanti Bu, di sini akan saya perhatikan apakah ketika melaksanakan proses coaching itu Ibu menerapkan proses alur tirta. Nah, yang mana tirta ini Bu itu merupakan singkatan dari yang pertama tujuan umum ya. Nah, apakah nanti di dalam pembicaraan proses coaching Ibu dengan si coaching nampakkah tujuannya? Nah, kemudian identifikasi. Nah, apakah Ibu melakukan identifikasi terhadap masalah si coaching? Kemudian yang ketiga rencana aksi ya, apakah Ibu berhasil memunculkan rencana aksi yang akan dilakukan si coaching. Nah, setelah rencana aksi Ibu laksanakan, lalu memunculkan sebuah komitmen. Nah, di komitmen inilah yang dinamakan dengan tanggung jawab. Inilah alur yang terakhir ya Bu ya. Nah, selama proses coaching juga saya akan mengamati, memperhatikan apakah Ibu menerapkan prinsip daripada coach. Nah, yang mana prinsip daripada coach ini ya Bu, yang pertama apakah Ibu nanti membentuk kemitraan, kemudian bisa menggali potensi si coaching, kemudian bisa memaksimalkan potensi daripada si coaching. Nah, itulah dia prinsip daripada coach ya Bu ya. Kemudian yang ketiga yang akan saya perhatikan lagi nanti Bu, yang akan saya amati yaitu kompetensi daripada Ibu sendiri sebagai coach. Nah, kompetensi yang pertama itu Bu yaitu kehadiran penuh. Nah, apakah Ibu memang hadir seutuhnya, hadir penuh untuk si coaching? Nah, itu yang pertama Bu ya. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan nanti bisakah si coaching ngerti dan memberikan ide-ide baru? Itu nanti yang saya amati ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang ketiga itu mendengarkan aktif. Apakah Ibu mendengarkan aktif pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh si coaching atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Nah, ketika Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, nah di sini Ibu ada yang dinamakan rasa ya Bu ya. Rasa itu merupakan singkatan dari R yang pertama itu receive ya. Receive di sini maksudnya Ibu menerima pernyataan-pernyataan daripada si coaching. Nah, itu dia Bu ya. Kemudian ask ya. Ask di sini menanyakan ide-ide baru daripada si coaching. Nah, kemudian ada summarize S. Summarize di sini Ibu nanti membuat rangkuman dari hasil proses coaching yang Ibu laksanakan dengan si coaching. Kemudian yang ketiga apresiasi ataupun apresiatif ya. Apakah Ibu memberikan apresiasi terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh si coaching. Nah, inilah kira-kira nanti Ibu yang menjadi rubrik penilaian ketika proses coaching berlangsung ya Bu ya. Nah, sampai di sini Ibu bisa kan Bu? Bisa Bu. Oke. Nah, boleh saya bertanya ya Bu ya? Tadi kan Bu saya sudah menyampaikan kompetensi coach ada 3 ya Bu ya. Nah, dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti, kira-kira kompetensi apalah yang akan Ibu kembangkan yang menjadi pengamatan bagi saya nantinya? Kompetensi yang pertama adalah saya hadir dengan sepenuhnya ya. Itu tadi hadir penuh ya Bu. Yang kedua adalah mungkin mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Mungkin 2 itu dulu mungkin kompetensi yang mungkin akan saya kembangkan Bu. Oh gitu ya Bu ya. Nah, dari yang 2 kompetensi itu, yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching nanti yang mana Bu? Hadir penuh lah Bu. Hadir penuh ya Bu ya. Berarti Ibu hadir sepenuhnya untuk mendengarkan pernyataan-pernyataan si coaching ya Bu ya. Benar. Oke. Nah, apa yang menjadi indikator
indikator bagi ibu bahwa kompetensi yang ibu terapkan nanti bisa tercapai? Saya mungkin fokus dan bisa lebih tenang serta rileks saat mendengarkan cerita dari si coach, Bu. Itu yang menjadi indikatornya Iya. ya Bu ya. Atau bukan ini tambahannya lagi, si koci ataupun koci ibu itu bisa merasa senang berbicara dengan ibu, berdiskusi dengan ibu karena apa? Karena dia sudah menemukan solusi Iya, atas masalah yang dihadapinya ya Bu ya. Iya, Bu. Berarti itu juga menjadi indikatornya ya Bu ya. Iya, artinya dari kehadiran penuh tadi saya harap coach saya ini bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, itu yang menjadi indikatornya ya Bu Iya. ya. Oke, baik Bu, apakah Ibu udah siap melaksanakan proses coaching? Siap, Bu. Siap Bu ya. Oke, semoga lancar proses coachingnya ya Bu ya. Dan si coach juga merasa senang hasil dari proses coaching yang akan dilaksanakan. Siap, Bu. Oke, selamat siang Bu. Siang, Bu. Oke. Selamat sore, Pak Rio. Selamat sore Bu Atenta. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik Bu, cuman saya punya pikiran sedikit di Apa itu sekolah. pikirannya, Pak Rio? Jadi seperti ini Bu, di sekolah tadi kan, padahal sudah setiap hari diingatkan kepada siswa untuk membuang sampah ke tong sampah, Iya. ke keranjang sampah yang sudah disediakan. Tapi tadi Bu, masih banyak sekali siswa yang membuang sampah sembarangan. Jadi saya langsung kepikiran bagaimana sih cara menyelesaikannya gitu. Oh, jadi apa nih tujuan pertemuan kita nih? Membahas tentang apa? Jadi gini Bu, saya ingin mendapatkan solusi agar siswa di sekolah saya tidak lagi membuang sampah sembarangan seperti itu Bu. Jadi rencananya pertemuan kita hari ini adalah untuk membahas kegalauan Pak Rio ya, Iya. mengenai sampah tadi ya. Iya. Anak-anak kurang tertib dalam membuang sampah gitu ya. Iya. Terus apa nih yang sudah Bapak lakukan dalam mengatasi kegalauan Bapak nih sebelum bertemu dengan saya? Mungkin saya berpikir-pikir apa yang saya lakukannya untuk menyelesaikan masalah saya. Makanya saya terpikir kan, saya WA ibu tadi kan, Ya, Bu benar. ada punya waktu nggak seperti itu. Itulah makanya saya jumpain ibu untuk kita bicarakan agar saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya di sekolah seperti itu Bu. Oh ya, jadi tadi masalahnya tentang anak-anak tidak Tidak buang tertib. sampah pada tempatnya Iya. atau tidak disiplin ya Iya. Pak Rio. Terus kesempatan apa yang sudah Bapak miliki untuk mengatasi permasalahan Bapak nih? Oke. Tadi kan katanya siswanya banyak, masih banyak siswa ya tidak tertib dalam membuang sampah pada tempatnya. Iya. Nah, menurut Bapak, mengapa siswa Bapak ini masih banyak yang tidak membuang sampah pada tempatnya atau belum tertib lah si anak ini? Mungkin gini juga memang Bu, di sekolah saya tempat sampahnya masih tergolong jauh dari tempat mereka bermain seperti itu Bu. Kemudian mungkin di sekolah saya banyak itu jajan-jajan yang pakai bungkus plastik, jadi setiap mereka jajan pasti ada sampah. Mungkin karena jaraknya itu agak jauh ke tong sampah, mereka karena masih asik bermain, mereka buang aja sembarangan seperti itu Bu. Oh, jadi anak-anak ini mungkin karena jauh tempatnya ya, apalagi anak SD ya Pak? Iya Bu. Ya, anak SD ini ya udahlah buang seperti itu kali ya. Terus dari skala 1 sampai 10 nih, di mana pencapaian tujuan Pak Rio sekarang? Di skala berapa? Kalau saya perhatikan untuk tentang sampah, pembuangan sampah di tempatnya di sekolah saya paling masih sekitar 5 atau 6 Bu. Wah, masih seperti itu ya, masih di posisi Iya. 5 ya Pak. Terus kalau tadi Bapak sudah bilang tentang skalanya masih di 5 gitu kan, apa saja kekuatan Bapak yang sudah Pak Rio miliki untuk bisa mencapai tujuan yang Bapak rencanakan? Nah mungkin kekuatannya yang saya rencanakan mungkin berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, Berkolaborasi. dengan guru-guru yang lain Ya. untuk mensosialisasikan untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu Bu. Oke, berarti kekuatannya tadi berkolaborasi, Iya, Bu. ya sesama teman sejawat, terus kepala sekolah tadi ya Iya. untuk membuat
tempat sampah gitu ya Iya. Pak. Wah bagus sekali, berarti sudah ada kekuatannya ya Pak. Iya. Terus yang hambatan yang Bapak rasakan nanti ketika tadi sudah ada rencananya, sudah ada berkolaborasi gitu. Terus nanti apa yang mungkin hambatan yang Bapak temukan saat mengeksekusi rencana Bapak tadi? Ya mungkin hambatan sewaktu mengeksekusi itu kan mungkin dari siswa juga Bu, karena kan mereka mungkin karena ini hal yang baru juga, sosialisasi tentang buang sampah, Iya, benar. mereka kurang bersemangat seperti itu Bu. Tapi semoga nanti dengan saya mensosialisasikan dengan siswa, dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, semoga nanti apa yang sudah saya rencanakan dapat berjalan dengan baik seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya Pak, sudah ada rencananya, sosialisasi berarti ya Pak. Iya. Terus strategi Pak Rio untuk mencapai tujuan ini apa? Nah, Tadi kan sudah ada rencana nih, strateginya untuk bisa terwujud rencananya apa nih? strateginya yang pertama kan yang tadi mensosialisasikan. Kemudian saya berencana juga Bu membuat seperti tong sampah yang terbuat dari bahan-bahan misalnya bambu seperti itu Bu. Oke. Karena kan di daerah kami juga banyak sekali bambu seperti Iya. tanaman bambu. Jadi saya berencana membuat tong sampah yang dari bambu agar siswa tersebut menarik melihat Simpatinya. melihat tong Oke. sampah itu, dan saya letakkan nanti tidak jauh dari tempat area mereka jajan Oke. atau area mereka bermain seperti itu. Wah, bagus sekali strateginya ya Pak, sambil Iya. berkolaborasi nantinya Pak Rio langsung membuat tong sampah yang menarik ya Pak. Iya. Wow, bagus sekali lah. Terus upaya Pak Rio nih untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya gangguan atau kegagalan, apa nih antisipasi Bapak? Ya antisipasinya yang sudah pastikan saya dulu mempersiapkan segalanya dengan baik seperti itu Bu. Seperti bahan untuk membuat tong sampah dari bambu tadi kan. Iya. Karena kan di daerah kami juga termasuk banyak, itu kan termasuk hal yang menguntungkan juga bagi saya juga Bu. Dan karena dengan membuat tong sampah dari bambu tidak mengeluarkan biaya juga. Oh iya, Kemudian hemat ya. siswa juga menjadi lebih aktif Tertarik. juga, lebih kreatif juga dalam membuat tong sampah. Karena membuat tong sampahnya pun nanti saya akan mengajak siswa biar mereka juga lebih berpartisipasi ya, seperti itu. benar-benar. Wah, luar biasa ya. Iya. Ternyata ini strategi Pak Rio ya. Iya. Terus apa nih komitmen Pak Rio untuk rencana aksi kedepannya, komitmennya? Komitmen saya Bu, saya akan selalu, karena kan apalagi anak SD kalau hanya sekali dua kali diingatkan sudah pasti mereka lupa kan, Iya, seperti iya, itu Bu. benar, Jadi saya berkomitmen untuk terus mensosialisasikan membuang sampah. Iya. Karena kan kita tahu kebersihan Wah, sebagai adalah sebagai beriman. beriman, Iya, dan kalau benar. kita bersih pasti kita sehat. Iya. Seperti itu. Artinya Bapak sudah berkomitmen ini akan menjadi kebiasaan ya, Iya, yang Bu. akan terus dilakukan terus menerus. Wah, Iya. keren sekali Pak Rio ini. Terus siapa yang bisa Bapak ajak untuk kerjasama dalam melaksanakan aksi rencana Bapak tadi? Nah, yang saya ajak untuk kerjasama sudah pasti kan dalam mensosialisasikan tadi Iya. kepala sekolah, Iya. rekan guru dan juga siswa seperti Iya, itu. langsung ya Langsung diajak siswa agar anaknya. mereka juga lebih kreatif dan ikut berpartisipasi dalam membuat ide-ide yang baru tadi. Iya, wah Seperti luar itu. biasa sekali ya Pak. Ternyata rencananya, aksinya, strateginya sudah dipikirkan ya Pak. Iya. Oh, ternyata ini. Terus menurut Bapak nih, apa sudah terjawab kegalauan Bapak? Bagaimana nih cerita kita? Sudah ya? Jadi setelah berbincang dengan Iya. ibu, saya sudah menemukan ide. Oh, rupanya Wah, kalau luar dibuat biasa. seperti ini bagus. Seperti Iya, itu. luar biasa ya. Ternyata Iya. strateginya sudah ada komitmennya, sudah ada yang diajak kerjasama gitu. Saya tinggal nunggu aksi nyata Bapak nih. Iya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Kapan kita bisa jumpa? Saya mau dengar nih bagaimana Pak Rio menjalankan aksi yang sudah direncanakan dengan sebaik mungkin ya Pak Rio. Mudah-mudahan kedepannya Pak Rio bisa lebih maksimal dalam mengerjakan aksi yang sudah direncanakan bersama teman. Selamat siang buat Tenta. Selamat siang Bu Wah, Abed. happy nampaknya ya, Pak. Ya Bu, saya senang nih sudah selesai melakukan coaching sama coach saya tadi. Iya ya,
proses coachingnya berjalan lancar? Iya, Ya? alhamdulillah Bu. Nah, baiklah Bu, dari pengamatan yang saya lakukan tadi terhadap proses coaching yang Iya. sudah Ibu lakukan terhadap coach Ibu, berdasarkan kompetensi yang di awal tadi sudah saya tanyakan, Ibu sudah menerapkannya dan sudah mendapatkannya. Oh. Kehadiran penuh itu benar-benar sudah Ibu tunjukkan Oh, iya. pada saat melaksanakan proses coaching Iya, itu. benar. Kemudian ketika proses coaching berlangsung, Ibu juga sudah menerapkan alur tirta. Oh. Nah, Ibu juga sudah menunjukkan kompetensi daripada coach dan prinsip daripada coach itu juga sudah Ibu tunjukkan. Nah, yang menjadi kesimpulannya di sini berarti dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, saya mengamati bahwa coach sudah merasa mendapatkan solusi. Iya. Nah, coach sudah merasa senang karena berdasarkan hasil pembicaraan antara coach dengan coach, bisa menimbulkan ide-ide baru sehingga coach Ibu bisa dia membuat rencana aksi ke depannya Iya. agar murid daripada coach Ibu itu tidak membuang sampah sembarangan Iya. lagi. Yang mana tadi rencana yang akan dilakukan itu berkolaborasi katanya, Iya, ya, benar. berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan begitu juga akan mensosialisasikan tentang Sampah, tong sampah iya, dari tempat. tentang Iya. kebersihan lingkungan ya, dengan membuang sampah di tong sampah. Lalu dari proses coaching yang sudah Ibu laksanakan, apakah indikator ketercapaian itu bisa didapatkan oleh coach Ibu? Bisa Bu, sudah didapatnya indikatornya, dia sudah bisa mengeluarkan ide-ide yang kreatif dari permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu sih Bu. Karena saya menggunakan hadir dengan sepenuh hati, dengan fokus mendengarkan dari coaching seperti itu. Nah, untuk kedepannya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin kompetensi di bagian memunculkan pertanyaan yang berbobot kali Bu ya. Jadi sehingga saya bisa sebagai coach, saya bisa memberikan pertanyaan pematik yang membuat coach saya lebih bisa berpikir kreatif dan real dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Gitu ya Bu. Ya berarti kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan. Iya, benar ya. Apakah ada lagi kompetensi yang Ibu kembangkan untuk kedepannya? Mungkin melakukan pembiasaan Bu, sehingga kompetensi yang saya harapkan bisa meningkat bisa terwujud gitu. Ya, jadi selanjutnya saya akan melakukan pembiasaan atau melakukan rutinitas coaching bersama teman-teman sejawat saya, sehingga bisa memunculkan secara naluri pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari diri saya saat melakukan coaching itu sendiri. Wah, luar biasa ya Bu ya. Luar biasa ini kompetensi yang akan dikembangkan. Iya. Semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu bisa tercapai ya Bu Amin, ya. amin, benar. Melalui pembiasaan-pembiasaan yang Iya. akan Ibu lakukan ke depannya. Nah, apakah masih ada lagi yang Ibu kembangkan lagi? Saya rasa sudah Bu, saya rasa sudah cukup. Nanti melalui pembiasaan belajar seiring berjalannya waktu. Mungkin seperti itu sih Bu. Gitu ya Bu ya. Baiklah Bu, untuk proses observasi yang saya lakukan terhadap Ibu sudah berlangsung dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bu ya, Ya, Bu, karena sama-sama, sudah memberikan saya waktu ataupun sudah mengizinkan saya untuk mengamati Ibu saat melakukan proses coaching. Iya, terima kasih banyak Bu. Saya juga terima kasih sudah memberikan ilmu, sudah memberikan waktu untuk saya. Ibu amati saya sebagai pembelajaran saya ke depannya agar bisa menjadi coach yang jauh lebih baik dan bisa mendengarkan dengan penuh rasa tanpa memberikan judge atau memberikan tanggapan yang lain terhadap coach saya ke depannya. Terima kasih banyak Bu Abed atas waktunya, sudah memberikan tanggapan yang luar biasa juga untuk saya. Oke, sama-sama Ibu. Oke, Semakin terima maju kasih. kita Iya, ke terima depannya, kasih Bu Bu ya. Abed. Sampai jumpa di lain waktu. Oke.